Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bikaramati awliyaillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifatak hadratul mukarramin jami'al silsilatul qadina syabani masuriyah wabilusu syekhuna wa mursyiduna murabbi arwahina akmalul insan kamil fi hadzal zaman la Syekh Muhammad Abdul Ghasif al-Masudi Allah qad sallallahu sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana sirna suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarram Muhtaram, pengarsa Abah, pengarsa Umi, para wakil talqin, para mubaligh, ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, jamaah manakib online sedunia dari dalam maupun luar negeri, rahimakumullahu jami'an. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali dibisakan oleh pengarsa Abah untuk belajar berkhidmat melalui ilmu yang telah dimiliki. Mudah-mudahan dapat membawakan kemudahan, kemanfaatan bagi siapapun yang mendengar, khususnya untuk telinga saya dan diri saya sendiri. Alhamdulillah kemarin pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 30 Zulqa'dah tahun 1443 Hijriah dibisakan oleh pengarsa Abah untuk kembali bersuhbah sugro. Suhbah bertemu langsung dengan pengarsa Abah, duduk di hadapan beliau sembari mendengarkan taujihat dan irsyadat petunjuk untuk guna dapat istiqomah untuk mengamalkan amalia ini. Jadi ternyata suhbah itu mampu memberikan charging, memberikan energi kebaikan kepada kita. Yang paling tidak ciri berkahnya suhbah kita, buah dari suhbah itu adalah kita rajin untuk bersuhbah kubro. Jadi suhbah sugro kita itu bertemu dengan pengarsa Abah itu, ciri kita mendapatkan keutamaannya adalah ketika sudah tidak berhadapan dengan pengarsa Abah secara langsung, kita dibisakan untuk mengamalkan amaliyah pengarsa Abah, diringankan. Walaupun dalam mengamalkan amalia kita belum khusyuk, tapi setidaknya kita sudah bisa memaksakan diri, itu sudah lumayan, luar biasa. Ya, misalnya amalia isyraq, duha. Mungkin kita amalia fardunya sudah tidak, ikhwan tuh amalia fardu sudah tidak bisa dipungkiri lagi lah. Amalia fardu sudah di atas rata-rata, bahkan sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi bagian dari hidupnya amaliyah wajib itu. Jadi sholat fardu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah pasti dilaksanakan. Mungkin riadohnya beratnya ketika mulai mengamalkan amalia sunnah-sunnahnya. Walaupun sunnah sendiri kalau dalam sudut pandang thariqah, sudut pandang ittiba kepada Syekh Mursyid, sunnah itu menjadi wajib sebenarnya. Bukan secara hukum fikihnya ya. Ya tetap kalau secara hukum fikih, secara syariatnya dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa juga, tidak mengapa, itu sunnah. Tapi dalam konteks ikut kepada Syekh, dalam konteks untuk meraih kesucian jiwa adalah ya tadi mewajibkan diri kita untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah, memaksakan diri kita untuk mengamalkan yang sunnah. Jadi mungkin kalau misalnya isyraq, duhanya belum terbiasa, lalu kita subah ketemu pengarsa Abah dan memaksakan diri kita memohon, minta kepada pengarsa Abah, tidak apa-apa. Mohon Abah mau istiqomah untuk mengamalkan amaliyah aja, bisa istiqomah untuk dapat diberikan energi kekuatan untuk mengamalkan amaliyah mursyid. Itu minta saja, pasti itu dikasih. Ya, diberikan karomah dengan karomah barokah kuda agung. Kita diberikan keistiqomahan, dipaksakan diri kita walaupun mungkin dalam isyraqnya, duhanya masih belum terbiasa, masih belum merasakan khusyuk, tapi ya paling tidak sudah mengamalkan saja sudah dapat nilai kebaikan, apalagi sampai khusyuk. Kan sabda pengarsa Abah Anom saja, paksa bisa. Jadi kalau malas dipaksa dulu nih, bisa dipaksakan, malas sholat tahajud dipaksakan, malas sholat isyraq duha dipaksakan, malas mengamalkan sholat-sholat sunnah dipaksa. Kalau sudah paksa akan menjadi habit atau disebut dengan biasa.
Sudah menjadi refleks itu. Kalau tidak dilaksanakan, jadi rasanya nggak enakan tuh, kayak ada yang kurang. Misalnya biasanya amaliyah maghrib, biasanya sholatnya banyak kita. Sudah terbiasa nih melaksanakan amaliyah maghribnya, sudah terbiasa. Ba'diyahnya, awabinnya, taubatnya, birrul walidainnya, hifzil iman, sampai syukur nikmat, sampai menunggu sholat isya. Udah terbiasa kita dengan amaliyah itu. Namun ketika tiba-tiba ada suatu kondisi membuat kita sehingga agak kesulitan untuk mengamalkannya. Mungkin kalau lagi di mall kesulitan karena orang antri untuk sholat. Jadi ngerasa nggak enak, aduh nggak enakan tidak sholat kan gitu. Karena udah jadi habit, udah kebiasaan. Kalau sudah terbiasa akan merasa baru. Jadi dibiasaan dulu nih. Kalau sudah mulai jadi kebiasaan di dalam hidup kita itu, maka akan terasa nih ketika kita sholat itu terasa nikmatnya. Kita mulai fokus pikiran dan perasaan kita tertuju terhadap apa yang sedang kita laksanakan. Karena penyebab tidak khusyuk itu adalah hilangnya fokus pikiran dan ingatan kita. Contoh badan kalau pengerus abah tuh mencontohkan seperti ini. Badan di atas sajadah, kalimat mengucapkan kalimat thayyibah, mata melihat ke sajadah, tangan takbiratul ihram, badan ruku, sujud, jidat nempel ke sajadah, tapi pikiran di kantor, perasaan di kantor. Karena tadi tidak fokus. Kita tidak fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Allahu Akbar. Coba kalau kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Allahu Akbar. Kita sadar ketika kita takbir mengucapkan Allahu Akbar. Allah lebih besar. Allah lebih besar daripada pekerjaan kita. Allah lebih besar daripada apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ya, ujungnya kan itu merupakan manifestasi atau perumpamaan dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Allah. Handphone saya lebih besar. Dan Allahu Akbar berarti kita. Allah lebih besar daripada Samsung. Lebih besar daripada Oppo. Lebih besar daripada ingatan tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Allahu Akbar. Cuma kadang karena fokus pikiran dan perasaan kita tidak mengarah ke situ, jadi makanya sholat kemana-mana, kelayapan, kadang suka lupa rokaat. Suka lupa ini rokaat pertama apa kedua ini sudah tahiyat awal atau tahiyat akhir ini. Kadang tidak baca bacaannya, suka lupa itu. Nah, dengan ada zikir ini oleh pengarsa abah ditanamkan zikir jar, zikir hofi. Gunanya itu karena sabda pengarsa abah, salah satu fungsi dari zikir jar adalah menghimpun pikiran yang berserakan. Itu. Jadi kalau pikiran berserakan kemana-mana, oleh zikir jar itu dihimpun dengan mengamalkan zikir jahar. Gitu. Oleh pengarsa abah dicontohkan seperti itu. Nanti dampaknya ke zikir hofi, fokus hati kita, ingat kepadanya. Dalam sholat ingat, di luar sholat ingat. Nah, kemarin waktu di madrasah, pengarsa abah kembali memberikan penegasan tentang zikir jahar. Ciri hidup itu, sabda pengarsa abah, suara. Jadi ciri hidup itu suara. Hidup hati itu ada suaranya. Suara apa? Suara zikir, la ilaha illallah. Dalam kesempatan lain pengarsa menyampaikan, zikir hofi ini tidak akan terasa kalau zikir jaharnya kurang. Beda, kalau zikir jahar kita satu hari di atas rata-rata, banyak, ini 5.000, 7.000, pasti ke hofinya tuh enak. Gitu. Nunduk aja tuh enak, tuh terasa itu. Itu. Enak aja di hati itu. Nyes, udah enak aja. Tapi kalau zikir jahar kita kurang, pasti hofinya pun terasa hampa. Beda aja coba. Kalau tidak percaya silakan coba. Eksperimen terhadap diri sendiri. Ya, mungkin sekarang lagi zikirnya lagi kurang nih. Sekarang hari ini lagi kurang, mungkin zikir jahar kita hari ini cuma 165 karena kebanyakan tiganya atau banyakan tiganya. Pasti ke hofinya yang beda. Kalau sudah hofinya beda, merempet ke amalia lain. Pasti hotamannya malas, sholat sunahnya malas, fardunya bakal malas. Tapi kalau zikir jaharnya banyak, coba ditargetkan satu hari, misalnya kita 3.000 misalnya, itu ke hofinya beda, dan ke amalia, keseharian juga beda. Dan tidak hanya ibadah ya, ingat ya, zikir jahar yang di atas rata-rata, satu hari saja kita, misalnya zikir jahar kita banyak nih dalam satu hari, pasti ke interaksi kita kepada Allah beda. Lagi sholat itu beda perasaannya itu. Allahu Akbar, itu udah beda itu rasanya. Lebih enak aja, lebih enak. Kepada manusia, kepekaan kita terhadap kebaikan itu beda kalau zikir jahar kita di atas rata-rata. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama. Dan zikir jahar ini, ketika kita mengamalkannya, kita memberikan manfaat itu. Apalagi dilaksanakan secara jamaah.
Sabda pengersahabat seperti ini. Ketika orang lain mendengarkan suara zikir jahar kita, mereka mendapatkan kebaikan dari kita. Dan ketika kita mendengarkan suara zikir jahar orang lain, kita mendapatkan kebaikan juga dari mereka itu. Nah, waktu itu kemarin Ambu Jagat bertanya, bagaimana kalau perempuan lagi period, lagi ada halangan, tidak bisa mengamalkan, apakah berhenti zikir? Kata Abah, zikir mah tetap lanjut. Bagaimana caranya? Mendengarkan suara zikir jahar. Sami'u zikrillah fahuwa zakirun. Jadi kalau lagi halangan, jadi kalau ada wanita lagi halangan, terus mendengarkan suara zikir jahar saja, zikir jahar orang yang lagi zikir, hanya mendengar, itu dapat kebahagiaan, itu kebahagiaan kebaikan juga. Jadi termasuk orang yang mengingat kepada Allah itu. Mendengar suara zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kitanya tidak zikir jahar aja, hanya mendengarkan saja udah termasuk gitu. Termasuk orang yang sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikirnya yang laki-laki khususnya, terlebih lagi yang bagi pria, itu zikir jaharnya juga harus ada suaranya, kan laki-laki mah tidak ada periodnya. Selalu harus terus sholat wajibnya, zikirnya wajib terus digaungkan. La ilaha illallah. Kata sahabat pengersabah, harus zikir tuh harus ada suaranya. Karena itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Pengersabah mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang dikutip juga oleh Aba Anam dalam kitab Miftahul Sudur. Itu pasal yang kedua tentang keutamaan zikir jar dan zikir khafi. Di situ Ibnu Abbas mengatakan, fa inna rafa'u sauti bi dzikrihina ba'dal maktubati kana ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku mendengar suara Nabi. Bahkan di dalam riwayat lain, dalam suatu kisah-kisah lain, Nabi Muhammad itu sampai dibilang gila oleh orang kafir. Berarti apa? Berarti suara Nabi terdengar oleh orang kafir. Ya, mendengar. Kalau tidak terdengar, tidak mungkin orang kafir mengatakan Nabi gila. Karena mendengar suara Nabi zikir, orang kafir mengatakan bahwa Nabi itu gila. Tidak apa-apa, karena Nabi berzikir la ilaha illallah. Nah, pengersabah juga menyampaikan, Allah bikin suara manusia itu mutlak. Ini sabda pengersabah nih kemarin. Allah bikin suara manusia itu mutlak meneriakkan la ilaha illallah. Lalu menyampaikan firman Allah, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jadi seluruh anggota tubuh kita mutlak harus digunakan untuk ibadah kepada Allah, termasuk lisan kita. Lisan kita itu harus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan ciri ibadah lisan itu, yang pertama, tidak hanya adalah paling utama ibadah lisan kita adalah ya zikir. Lisanun zakirun, salah satu kesukaannya Allah itu. Qalbun syakirun, lisanun zakirun. Hati yang syukur, lisannya menzikir. Itu kesukaan Allah. Kesukaannya Allah lisan yang berzikir. La ilaha illallah. Apalagi zikirnya zikir yang paling utama. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sabda Nabi SAW, paling utama kalimat yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir ini, kita pertama termasuk orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk mengucapkan kalimat yang paling agung daripada nabi-nabi terdahulu, yaitu la ilaha illallah. Dan bentuk kita ibadah secara lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sebatas, dan buah dari ibadah lisan ini, ibadah kita, ibadah lisan la ilaha illallah itu, buahnya adalah falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Oleh pengersabah kemarin menjelaskan, berkata baik atau diam itu bukan berarti harus membisu terus, tidak ngomong aja. Tidak, pengersabah memberikan pengertian secara luas adalah kita bisunya dari ngomong yang tidak benar, dari ngomong yang buruk harus dibisukan lisan, ngomong yang baik-baik saja. Makanya kemarin ya, waktu beberapa bulan yang lalu sempat ada banjir di Sinarasa, lalu diberitakan kemana-mana, pengersabah kan langsung memberikan himbauan, jangan suka memberikan kabar yang tidak gembira, tidak enak. Karena ya itu lisan kita, lisan zaman sekarang mah bukan hanya lisan mulut saja,
Tapi lisan juga, lisan tangan, lisan handphone itu, lisan medsos itu lisan juga itu. Lisan bikalam tapi dengan tulisan lisannya. Dan itu mutlak harus menerikan la ilaha illallah. Dan kembali pengarsa menyampaikan contoh pentingnya suara dalam hidup. Pedagang, kalau datang ke pasar tidak suara, tidak bisa ngapa-ngapain. Pedagang, ibu ini berapa? Diam aja. Nggak bisa dagang, ibu-ibu. Pedagang juga. Pedagang mah masih ada suaranya, harus berisik. Pedagang itu, ya cabe, kangkung, tawar menawar, harus ada suaranya. Kalau tidak ada suara tidak bisa apa-apa. Guru mengajar ke sekolah tidak pakai suara, tidak bisa mengajarkan apa-apa. Ibu-ibu ke pasar tidak pakai suara, tidak bisa nawar, tidak bisa beli. Suara, pentingnya suara. Bahkan pengarsa menyampaikan, jadi presiden saja tidak pakai suara tidak akan jadi presiden. Jangan presiden, ketua RT, RW saja kalau tidak dipilih dengan suara tidak akan jadi. Dan terakhir, pengarsa Abah menyampaikan tentang suara ini, keutamanya mengutip sebuah hadis, yaitu zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi itu bagian dari ibadah. Wa zikrul aulia kifarat. Mengingat orang-orang soleh, wali-wali Allah, kifarat, penghapus dosa. Mengingat guru-guru agung, bagian dari kifarat. Mengingat orang-orang soleh, ingat amaliyah mereka. Dan itu bagian dari robito. Dan robito itu dalam kita bukan hanya ingat, tapi mengamalkan amaliyah guru. Dari saya sekian, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Berkah istiqomah untuk mengamalkan amaliyah ajaran pencipta kesucian jiwa. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Barakati wa qahati Syekh Muhammad Abdul Ghasib Masrur ya Allah. Wa qadasallahu sirral Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf atas silap dan salah. Mohon izin pamit setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.